Hmm, hmm. Sudah kerekam ya? Baik. Udah direkam. Udah ya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG dalam kajian bulanan. Dan alhamdulillah untuk kajian kali ini akan diisi kembali oleh Ustadz Agus Hendra Gunawan. Kali ini membahas kitab mengenai tauhid ya Ustadz ya. Insya Allah Ya, kajian kita berlangsung 1 jam sampai 13.30 Ustadz. Mungkin 10 siap. menit 10 menit terakhir bisa tanya jawab nanti. Tafadhol Insyaallah. Ustadz. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ilal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekali menaikkan Allah, kita akan bahas kita ayat-ayat tentang tauhid ya. Kita akan bahas kitab tauhid karya Muhammad At-Tamimi. Kita akan ada dua ya, ada tematik, ada tauhid. Kemarin kita udah masalah jenazah udah selesai lah ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang hal yang terpenting kalau kita mati bawa gitu ya. Jangan kita bicara oh, cara ngapain gimana sih? Cara mandiin gimana sih? Dia lupa. Cara supaya nanti dia selamat di kuburan, selamat di akhirat, ya adalah dengan dia lupa bahwa belajar itu yang terpenting. Bahkan itu nomor satu, yaitu syahadat kan. Oleh karena itu, sebelum kita bahas tentang ayat yang pertama dalam kitab Tauhid, kita harus tahu dulu bagaimana keutamaan Tauhid. Salah satunya Ahmad, kalau orang bertauhid itu yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kita semua pengen dapat apa ya, fasilitas di akhirat, nggak pakai hisab, nggak pakai azab Ahmad. Masya Allah ya. Ya, salah satunya adalah dengan tauhid. Kan Ahmad pernah dengar ada riwayat ya tentang 70.000 orang ya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya orang yang nggak tatayur. Tatayur itu apa, Ahmad? Tatayur itu menganggap sesuatu itu bawa sial. Itu namanya tatayur. Jadi kesimpulannya hadis tadi, kata Ibnu Qayyim, mereka mencapai derajat apa? Derajat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena sempurna tauhidnya. Jadi kita semua di dunia pengen dapat fasilitas, ya. Kita pengen banget di dunia mendapatkan banyak hal-hal yang dimudahkan, apalagi di akhirat. Makanya salah satunya adalah dengan belajar tauhid. Maka tauhid adalah menjadi sebab orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, berdasarkan hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan kata Ibnu Qayyim, ya, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena sempurna tauhidnya dalam hati mereka. Kemudian juga tauhid adalah sebab keamanan dan petunjuk. Kita kan pengen aman, pengen dapat petunjuk. Aman di dunia akhirat, petunjuk di dunia di akhirat. Maka jawabannya adalah tauhid. Ya, kita bicara tentang apa? Tentang keamanan di akhirat.
kita pengen aman dari segala hal nanti di akhirat, maka Allah berfirman dalam surat Al-An'am 88 ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman. Zolim di sini apa, Ahmad? Syirik. Maka dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita sekarang kan dengar, Ahmad, ya, siap-siap dunia udah mau perang. Ya, Amerika udah begini, ini udah begini, ya. Belum lagi yang kemarin gempa tuh, Ahmad, apa tuh? Oh, apa disebutnya tuh? Ya, bakalan ada gempa begini, ya, mega apa namanya? Mega Megatrans. Mega Trans, ya. Dulu kan ada Mega Mall, sekarang Mega Trans. Ya, maka yuk bertauhid. Semoga dengan tauhid Allah berikan kita keamanan, Allah berikan kita petunjuk. Ya, aman di dunia akhirat, petunjuk di dunia dan akhirat. Kemudian juga tauhid ini harapan besar, Ahmad, supaya dosa-dosa besar kita hapus. Ya, dosa kita kan banyak. Maka semoga dengan tauhid ini, sebagaimana hadis qudsi diriwayatkan ayat Tirmizi, ya ibna Adam, law ataitani biqabir raw bil ardi khataya, summa lakitani la tusyrik bi syai'a lataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, tapi kau datang dengan tidak menyekutukanku, maka aku akan ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, Masya Allah, ya. Nah, ini harapan banget nih. Kita kan pernah berbuat banyak dosa. Maka kita kadang, oh, kalau berbuat dosa istighfar. Berbuat dosa begini, begini. Berbakti sama orang tua, lupa. Salah satu cara menghapuskan dosa yang paling ampuh adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ya, makin bagus tauhidmu, makin banyak ampunan dosa-dosamu. Makin banyak bagus tauhidmu, sempurna tauhidmu, ya, semoga masuk surga nanti, ke akhirat nanti kita nggak bawa dosa-dosa. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan tauhid. Maka inilah yang harus kita belajar. Karena usia kita udah lucu deh. Udah gocapan. Ahmad ada gocap ya? Ya, ada gocapan Pak. Kita udah lucu-lucu. Jangan sampai sholat rajin, puasa rajin, tauhid jelek. Ya habis deh amalnya. Ya, maka kata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, ya, bukan Ahmad. Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad. Pokok agama adalah tauhid. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak akan lurus amal kecuali dengan tauhid. Dan tidak akan rusak amal kecuali karena rusak ya tauhid. Jadi kenapa orang rusak amalnya, Ahmad? Karena rusak ya tauhid. Kenapa orang lurus amalnya? Karena bagusnya tauhid. Jadi tauhid itu, Ahmad kan kalau lihat orang dilarang ini, larang itu susah. Apalagi kalau bicara ngelarang, nggak boleh dengerin musik, susah, Ahmad. Ya, coba dia suruh belajar tauhid, lama-lama ditinggalin tuh. Ya, kenapa? Tidak akan lurus amal. Ini bagus nih kata-kata ini, ya. Kata Ibnu Taimiyah, tidak akan lurus amal kecuali dengan tauhid. Dan tidak akan rusak amal kecuali karena rusak ya tauhid. Jadi amal kita bisa lurus karena tauhid yang bagus. Amal kita bisa jelek karena tauhid yang rusak. Ya, makanya semoga ini jadi amal jari, ya, buat eh, para pengurus Donggi Senoro, ya. Dan memang kajian tauhid ini butuh kesabaran, ya, karena babnya banyak. UK aja itu hampir 7 tahun, Ahmad, selesai itu, ya. Itu yang sebulan 2 kali. Nah, kalau kita kan ganti tematik ya mungkin 15 tahun lah, ya. Ya, semoga masih pada hidup, ya. Semoga dikasih kesempatan, gak usah hatam kitabnya tapi udah mantep tauhidnya. Taib, kita akan coba bahas kitabnya, ya. Saya ambil
dari kitab Tauhid Muhammad At-Tamimi. Kita mulai dari dalil yang ke-1. Ini dalil sering banget kita dengar, Ahmad. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini kan disuruhnya ibadah. Ibadah di sini apa maksudnya, Ahmad? Jadi gini, kita nih diciptakan oleh Allah nih nggak main-main. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk senda gurau. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya. Nah, sekarang apa maksud la liya'budun? Di sini kata para salaf, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, illa liya'budun maksudnya illa liwahidun. Kecuali agar mereka mentauhidkanku. Jadi artinya gini Ahmad, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa liya'budun di sini kan liya'budun ya Ahmad ya tulisannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Maksudnya ibadah di sini adalah kata Ibnu Abbas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pakai Ibnu Abbas di sini? Ini kan ahli tafsir. Dari kecil dia udah bisa tafsir. Ya, kalau anak sekarang dari kecil udah bisa game. Kalau Ibnu Abbas dari kecil udah jadi ahli tafsir dia. Makanya Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah di surat Az-Zariyat maksudnya adalah illa liwahidun. Ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Berarti kita diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Makanya siapa yang syirik berarti tidak sesuai dengan penciptaannya Ahmad. Ya, siapa yang kedukun, siapa yang tatayur, siapa yang menyekutukan Allah, berarti orang ini keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Mujahid, ya, maksud daripada illa liya'budun kecuali agar mereka beribadah kepadaku dan mengenalku. Maka Ahmad gimana mau beribadah kepada Allah kalau nggak mengenal Allah? Dan mana cara mengenal Allah? Yaitu dengan belajar tauhid. Kita selama ini beribadah, ya. Tapi gimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah suka, apa yang Allah benci? Allah suka orang yang bertauhid, Allah benci orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian ya, kata Imam Qatadah rahimahullah, boleh dibaca Ahmad? Allah menciptakan mereka untuk diperintah beribadah, lalu sebagian taat dan sebagian kufur. Tafsir Ya. At-Tabari. Jadi Bapak Ibu, Allah ciptakan kita untuk beribadah, menciptakan kita untuk bertauhid, tapi ada yang taat, ada yang kufur. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang taat. Amin. Ya, jadi kita diciptakan gak main-main untuk beribadah, maksudnya untuk bertauhid. Ternyata orang ada yang taat, orang ada yang kufur. Ada yang mau, ada yang enggak. Maka semoga kita semua jawabannya adalah mau. Kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah untuk taat, untuk bertauhid, dan kita mau. Jangan sampai kita kufur. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, lanjut. Al-Hasan Al-Basri, Allah menciptakan mereka untuk diuji dengan perintah dan larangan. Taib, kita diperintah oleh Allah untuk apa? Banyak perintah. Jangan perintah itu cuma mikirin sholat doang. Perintah puasa dipikirin. Ya, padahal perintah Allah banyak sekali. Dan nomor satu adalah Allah menyuruh kita untuk menyembahnya dan kita disuruh untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik. Jadi Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah untuk diuji dengan perintah dan diuji dengan larangan.
Ya, maka perintah Allah itu banyak, larangan Allah itu banyak. Dan perintah Allah yang paling penting adalah untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Maka larangan yang dibenci oleh Allah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah atau bertauhid kepada Allah. Maknanya aku menciptakan mereka agar aku perintahkan mereka beribadah kepadaku semata. Berarti ibadahnya untuk Allah. Bukan karena aku membutuhkan mereka. Ingat, ya, ada orang Ahmad nggak mau doa dia. Lalu saya tanya, kenapa nggak mau doa? Kesel sama Allah. Doa dia nggak dijawab. Ya, merasa emang Allah butuh kita. Emang siapa lu? Ya kita butuh Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata. Terus kalau ada yang nggak mau, Muhammad, Allah bisa ganti dengan yang lebih baik. Ya, kalau ada orang nggak mau bertauhid kepada Allah, Allah bisa ganti. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah mencakup apa itu ibadah? Mencakup seluruh perkataan dan perbuatan lahir dan batin yang dicintai Allah dan diridhoi. Jadi kalau ditanya apa itu ibadah, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertauhid kepada Allah. Gak boleh beribadah untuk selain Allah. Nah, apa itu ibadah? Lanjut Ahmad. Beliau berkata, ibadah mencakup Beliau sudah mencakup seluruh perkataan dan perbuatan, lahir dan batin, yang dicintai Allah dan diridhoinya. perkataan itu ibadah. Maka hati-hati. Jangan remehkan zikir. Ya, jangan remehkan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan remehkan zikir pagi sore yang Anda baca. Jangan remehkan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu kan perkataan, perbuatan. Makanya amat kalau ada yang bilang semua agama itu sama, ya kurang ajar itu. Kerjaan kita banyak. Ya, masa disamain orang yang sama yang kerjaannya dikit, ya. Masa disamain, ya. Larangan, banyak Ahmad larangan. Banyak, Iya. ya. Masa disamain. Ya, Ahmad mah mau bisnis juga mikir kan, ini halal apa haram, betul nggak? Iya kan? Terus ya transaksinya ada riba apa enggak? Ada goror apa enggak? Apa luar biasa. Kita diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Ya, banyak perintah Allah, banyak larangan Allah. Nah, jadi kita diciptakan untuk ibadah, maksudnya hanya beribadah kepada Allah semata, berarti bertauhid. Nah, apa itu ibadah? Mencakup seluruh perkataan dan perbuatan, lahir dan batin, ya, yang dicintai Allah dan diridhoinya. Taib. Jadi intinya seluruh hidup bisa menjadi ibadah jika dibangun di atas tauhid. Ya, karena gini Ahmad. Ahmad rajin sholat, puasa, haji tiap tahun. Umroh tiap bulan. Karena punya travel kali Ahmad. Ya, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tapi syirik, menyekutukan Allah. Nggak manfaat ibadahnya Ahmad. Iya. Iya, kan banyak yang begitu Ahmad. Ya, pakai haji. Sampai dipanggilnya juga haji. Karena udah 5 kali. Ya, nah, kalau 10 kali lebih panjang lagi haji gitu ya. Kalau dipanggil di jalan juga dipanggil nama agak nengok. Kalau dipanggil haji nengok baru. Tapi kita lihat kesyirikan-kesyirikan yang dilakukannya. Ya, asal ada diganggu jin sedikit, langsung taruh pala kebo. Ya, lewat jembatan serem, bukan baca ayat kursi, malah numpang-numpang. Ya, banyak orang-orang yang mereka membangun ibadah tidak di atas tauhid. Mereka beribadah siang malam, tapi sayang. Tauhidnya jeblok. Ya, maka kembali tadi kata perkataan Ibnu Taimiyah. Masih ingat Ahmad? Lurusnya ibadah karena tauhid. Lurusnya tauhid. Dan rusaknya ibadah karena rusaknya tauhid. Maka orang bisa rusak ibadahnya karena tauhid yang jeblok.
Oleh karena itu, ya, seluruh ibadah kita dia harus dibangun di atas tauhid, dan ketika ibadah kita ada syiriknya, maka lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Hilang apa yang telah kita kerjakan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Bayangin Nabi Muhammad SAW kalau syirik, itu hilang amalnya. Itu Nabi Muhammad, kekasih Allah. Gimana kita? Ya, kita bukan kekasih Allah, kita ciptaannya. Kita bukan Al-Khalil, kita bukan Nabi. Ya, gimana kalau syirik? Orang yang punya fasilitas aja kalau syirik hilang amalnya. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, tauhid adalah ruh ibadah. Ibadah tanpa tauhid seperti jasad tanpa ruh. Capek ya Ahmad ya haji. Berapa lama haji kan 21 hari. Mahal lagi. Ya, mahal. Ya, ngantri lagi. Ya, sampai ada yang haji itu 1,2 M satu orang Ahmad. Satu orang. Ternyata tidak dibangun dengan tauhid. Ya, dia minta Hajar Aswad. Dia minta sama makam Ibrahim. Dia minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya, dia minta kepada selain Allah. Saya pernah ketemu sama kakek-kakek udah jadi imam 20 tahun Ahmad. 20 Hmm. tahun jadi imam. Ya, sampai dari masjid jelek sampai masjidnya bagus. Ya walaupun bacaannya ya begitu, ya namanya juga mungkin dia pewakaf kali ya. Nggak tahu dah. Bahkan dia kalau kalau Idul Adha motong kambing sapi itu bisa 40 Ahmad. Wah. Kita paling kalau motong dua, ya satu paling minim. Bahkan ada yang berani kagak motong. Lihat darah dikit pingsan. Lihat darah dikit pingsan gitu loh. Akhirnya kita kan nanya, kita kan penasaran tuh Bapak, aki-aki bisa begitu gimana bisa motong 40 hewan dalam kalau lagi Idul Adha. Dibilang begini Ahmad, ya sebelum saya motong saya minta tolong dulu sama Karuhun. Eh, Saya minta tolong dulu sama leluhur. Nah, ini kita tadinya kita subscribe jadi unsubscribe. Tadinya kita like jadi unlike. Kasihan orang yang ibadah tapi tidak dibangun di atas tauhid. Ya, bagikan jasad tanpa ruh. Ibadahnya bisa sia-sia karena Allah berfirman, "Lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Baik, ya, hubungan ayat ini dengan tauhid menurut para salaf. Ayat apa tadi? Az-Zariyat ayat 36. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alias ya, beribadah hanya untuk Allah semata. Alias ya, kata Ibnu Abbas, untuk bertauhid kepada Allah. Nah, ayat tadi ya, ini termasuk dalil terbesar dalam tauhid uluhiyah. Ya, karena Allah tidak berkata kecuali agar mereka bekerja, makan, sukses. Ya, jadi Allah nggak bilang kalian diciptakan untuk makan, untuk kerja, untuk sukses, tapi kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka yang kerja ya, nah nanti nih kita bahas nih, ya. Dan ibadah dalam istilah syariat semua bentuk penghambaan yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi adalah ayat tauhid uluhiyah, ya. Ada tauhid kan ada tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, salah satu ayat tentang tauhid uluhiyah adalah apa tadi? Az-Zariyat ayat 36. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesalahan yang sering terjadi. Sebagian orang mengira yang penting percaya Allah ada. Padahal kaum musyrikin Quraisy juga percaya Allah pencipta. Jadi ada orang Ahmad cuman tauhidnya tauhid rububiyah doang. Ya, itu kayak orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir dulu. Makanya kita kenapa kudu belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat.
Ya, karena karena ada orang yang penting percaya Allah. Salah, orang kafir juga percaya Allah zaman Quraisy dulu. Ya, di dalam surat Az-Zuruf ayat 87. Artinya Ahmad, jika engkau Dan engkau bertanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. tuh Hmm. percaya, Hmm. ya malah eh, namanya Abdullah kan. Iya kan? Banyak Hmm. kan orang yang namanya Abdullah. Ya, hamba Allah. Karena mereka percaya Allah yang nyiptain. Tapi mereka tidak menyembah kepada Allah. Ya, bahkan mereka menjadikan Allah itu sebagai perantara Ahmad. Mana abuduhum apa berhala itu sebagai perantara. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka supaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka menjadikan berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka ibadahnya tektok. Kalau kita mah enggak, jangan tektok. Ya, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku akan dijawab. Ya, cuman baca hamdalah, Ahmad, baca sholawat, beres doa. Nggak perlu pakai ibadah tektok. Ibnu Qayyim berkata, poros dakwah para rasul semuanya berpudar pada satu perkara. An abudullah malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan selain dia. Jadi kalau Anda hanya percaya Allah itu sebagai pencipta, Anda salah. Anda harus juga menyembah kepada penciptanya. Kalau ada orang yang penting percaya Allah, orang-orang musyrikin kafir Quraisy pun percaya kepada Allah. Sebagaimana Az-Zuruf 87. Cuman mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hanya percaya Allah pencipta. Bahkan tadi mereka menyembah berhala supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana penerapan surat Az-Zariyat dalam kehidupan sehari-hari agar seluruh hidup benar-benar menjadi ibadah dan tauhid kita semakin lurus? Nah, kita kan sehari-hari ini akan aktivitas Ahmad. Ya, karena kita kan sibuk. Ya, karena kita akan ditanya loh Ahmad. Yang ditanya tuh bukan hanya apa? Umur, masa muda. Bukan hanya ditanya apalagi dihabiskan untuk apa. Bukan hanya harta dari mana dan untuk apa. Termasuk jasad kita akan ditanya Ahmad. Makanya pengangguran nanti ditanya tuh. Jasadnya buat apa? Maka karena kita sibuk, ya bagaimana penerapan surat Az-Zariyat ayat 56. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah semata. Untuk bertauhid kepada Allah. Ya gimana aplikasi ayat ini, mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama lanjut Ahmad. Pertama, semua aktivitas diniatkan untuk Allah. Para salaf memahami bahwa hidup sama dengan ibadah jika ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah. Contoh. Contoh, bekerja, niat mencari nafkah halal agar tidak bergantung pada manusia. Malah Ahmad siapa yang nyari nafkah? Ya, ikhlas. Karena apa? Karena Allah nyuruh kita kan untuk apa? Cari Ya, karena ya untuk bergerak, untuk bekerja. Terus niatnya keluar dari rumah karena Allah yang memerintahkan, karena nabinya yang memerintahkan. Terus kita niat membahagiain orang tua, mau bahagiain orang tua, maka kita fisabilillah di jalan Allah. Buat bapak-bapak ya keluar kerja, maka kita keluar dari rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah tuh. Itu udah luar biasa itu. Dalam Islam itu kita udah diajarin, cuman doa itu kita ucapin tapi ya sekedar di mulut doang gitu loh. Ya. Jadi siapa yang mencari nafkah ya maka niatkan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk Allah. Ya, diniatkan untuk apa bahagian orang tua, maka dia fisabilillah. Diniatkan nanti buat haji, buat umrah, ya. Olahraga, niat menjaga amanah tubuh. Kan kita disuruh jaga tubuh ini, ya. Karena mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka yang olahraga niatin.
bukan buat story. Ada Ahmad orang lari ya, lari Hmm. nyuruh orang lari bayar tuh ada yang begitu katanya ya. Bayar nanti berapa jauhnya di apa di di apa diapain lah gitu ya supaya orang tahu dia lari gitu loh. Lari apa itu? Lari dari kenyataan ya. Jadi yang suka lari biar badan tubuh ya sehat, bisa ibadah. Yang ikut pedal ya olahraga pedal niatin buat ibadah, buat tubuh bagus, buat supaya apa? Sehat. Bisa ya bisa. Oh, masya Allah. Kalau tubuh sehat ya bisa tawaru Ahmad tahiyat akhirnya ya. Kalau tubuh sehat ya bisa lebih semangat ibadahnya. Tidur juga sama, niatin ya. Tidur ini apa? Ya, pengen qiyamul lail nanti. Ya, maka semuanya aktivitas ibadah itu jadi kita sebenarnya bisa 24 jam dong ya Ahmad ya. Ya. Ya, makanya kita diciptakan untuk ibadah. Maka jadikan semua kerjaan kita adalah ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidur, lebih awal biar bisa qiyamul lail. Olahraga, nafkahi keluarga, bahkan dinilai sedekah. Makanya kata Muaz bin Jabal ini bagus ya Ahmad nih. Boleh dibaca. Muhammad bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku mengharap pahala bahkan pada tidurku sebagaimana aku mengharap pahala pada sholatku. Jadi jangan cuman ngarepin pahala dari sholat. Harapin pahala dari tidur Ahmad. Apalagi sebelum tidur, Ahmad niat pengen qiyamul lail. Hmm. Ya, pengen istirahat. Ya kan malam buat apa? Untuk istirahat. Niatin nanti ya apalagi sebelum tidur baca zikir. Ya, ayat kursi, kulu, falak, anas, banyak zikir sebelum tidur. Masya Allah. Jadi kita diciptakan untuk ibadah dan ternyata hari-hari kita semuanya bisa diniatkan untuk ibadah. Ingat, bukan buat atasan, tapi buat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang memerintahkan. Ya, kan saya niatnya buat bagian orang tua, kan Allah yang nyuruh gitu loh. Ya, jadi semua kembali kepada Allah, kan Allah yang perintahkan. Kemudian aplikasi Az-Zariyat ayat 36, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Menjaga tauhid dalam doa dan harapan. Hanya berdoa kepada Allah, tidak menggantungkan hati pada makhluk. Ya, tidak percaya jimat, angka keberuntungan, energi benda dan lain-lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang bergantung pada selain Allah akan dihinakan sesuai kadar ketergantungannya. Makanya ada orang ya bergantung sama jimat. Begitu jimatnya ketinggalan, wah kalang kabut dia. Wah bangkrut nih hidup saya nih. Kenapa kagak bawa jimat? Maka hati-hati, jaga tauhid dalam kehidupan sehari-hari, dalam doa dan harapan. Doa maksudnya berdoa hanya kepada Allah, gantungkan hati kepada Allah, ya. Jangan sampai kerja. Saya pernah Ahmad masuk ngajar di kantor. Pas ngajar di kantor, di sebuah kantor ya. Itu ada cerita. Di sini Pak Ustadz, kalau yang naik jabatan dikit, besoknya muntah darah. Itu kantor eh, apa apa perdukunan gitu ya? Ya, akhirnya mereka percaya sama jimat-jimat, naudzubillah. Ya, akhirnya mau kerja, hati ya, nih bawa ini biar selamat dan lain-lain. Maka kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau Ahmad tambahin baca apa? Allahumma inni a'udzubika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adli wa udla wa ajhal ayujal alayya. Itu bagus tuh dibaca kalau keluar dari rumah tuh. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari dizolimi, dari menzolimi, dari dibodohi, dari membodohi, dari uh, dari tergelincir atau menggelincirkan. Ya. Kemudian yang ketiga, gimana orang yang kena musibah? Ya, musibah dijadikan ladang ibadah. Ya, maka para salaf ketika ditimpa musibah, ya sabar, sabar ibadah. Ridho, apalagi muhasabah. Maka apa bedanya Ahmad musibah, cobaan, ujian
siksa, azab, bedanya bagaimana menyikapinya, betul? Ketika Ahmad dapat musibah, terus jadi bikin taat sama Allah, tambah dekat sama Allah, itu jadi rahmat musibahnya. Tapi ketika orang dapat rahmat, malah jadi boros, apa malah jadi nggak apa dapat nikmat, tapi malah jadi boros dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi azab. Maka ibadah itu ya mengaplikasikan azariyat ayat 56 ini dalam aktivitas kita. Yang ketiga adalah ya kalau ada yang kena musibah maka introspeksi diri, muhasabah, sabar. Ya kirain orang ke Madinah nggak ada cobaan Ahmad. Ternyata Nabi udah ngasih tahu lah Ahmad. Siapa yang sabar di Madinah maka Nabi akan ngasih syafaat. Maka ada aja orang kena musibah di mana? Di Madinah. Hotel lah, betul? Ya, ditipu, apalah dan lain sebagainya. Ya, taib. Kemudian aplikasinya di kehidupan sehari-hari, ukuran sukses bukan dunia, tapi ketaatan. Ya, bukan kaya, terkenal, nyaman, tapi ukuran sukses ya adalah ya sholat terjaga, tauhid bersih, hati ikhlas, sunnah dijaga, ini ukuran sukses. Sekarang lagi viral Ahmad. Ya, saya baru baca tadi itu beritanya. Ada orang anak muda kaya raya, luar biasa katanya. Ya, luar biasa kaya raya. Ternyata sekarang lagi dituntut sama 3.500 orang katanya. Ya, yang apa sih istilahnya nuntut dia dan lain sebagainya. Maka tujuan jadi orang kaya boleh dong Ahmad. Tapi kayanya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya lewat yang halal. Boleh jadi orang kaya dalam Islam. Ya malah termasuk orang kaya yang saleh, ni'mal malu saleh lirijali saleh. Harta yang baik jatuhnya bagus ke tangan orang saleh. Jadi orang terkenal, ya boleh aja. Tapi terkenal apa? Terkenal konten joget, ya. Terkenal apa? Terkenal mungkin kebaikannya, amanahnya, ya. Mau nyaman, boleh nyaman, tapi semuanya kembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ukuran sukses itu sholat terjaga, tauhid bersih. Ada orang, saya pernah mau sholat asar, Ahmad. Sholat asar tiba-tiba pas kita mau sholat asar dia ada yang bilang gini, saya zuhur dulu ya Pak. Ini kan asar, ngapa dia zuhur? Saya tadi nemenin bos, kagak enak kalau sholat. Gara-gara apa? Orang akhirnya sholat bisa lewat. Ya, hati-hati. Gara-gara kerjaan. Sholat itu perintah Allah loh. Kan tadi kita disuruh ibadah. Ibadah itu maksudnya apa? Perintah dan larangan. Perintah Allah, ibadah, bertauhid. Ya, termasuk ibadah sholat. Maka hati-hati jangan sampai kerjaan ninggalin sholat. Digaji berapa orang ninggalin sholat, bekerja sampai ninggalin sholat? Ya ada ibu-ibu. Dia kerjaannya Ahmad nganterin anak. Ya, nganterin anak. Terus dia cerita sama saya, dia jarang sholat asar. Kenapa? Karena harus nganterin anak jam sekian ke sini. Anak yang ke nomor sekian ke sini untuk kursus ini itu. Nah, ini nggak sholat. Gimana? Ya, tauhid yang bersih. Ini kesuksesan nih. Hati yang ikhlas. Apalagi menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengaplikasikan Az-Zariyat 56 dalam kehidupan sehari-hari. Memurnikan ibadah dari dia. Karena tujuan hidup adalah ibadah kepada Allah saja. Maka sedekah jangan sampai pengen dipuji, rusak. Ya banyak orang sekarang sedekah Ahmad. Ya ini kembali ke hati ya. Ya fotoin. Kalau fotoin dokumentasi buat donatur sih nggak apa-apa ya. Ini uang udah disampaikan gitu loh. Ya sedekah tapi pengen viral. Nah ini kembali ke niat nih, hati-hati nih. Dan hati itu berbolak-balik. Ya ayo ya sedekahmu untuk Allah, bukan untuk viral. Bukan untuk dipuji orang, di like. Dan lain sebagainya. Ngaji agar disebut alim. Taklim, kajian. Biar disangka apa? Biar bilang solehah. Ya.
pakai hijab syar'i. Apa tujuannya? Emang perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dibilang alim, dakwah agak terkenal. Nah, ini musibah hati. Ya, maka hati-hati ya. Tidak ada yang lebih berat, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang aku obatnya selain niatku. Niat kan berbolak-balik ya Ahmad ya. Ya, Hmm. niatnya berbolak-balik, gampang banget. Ya. Hidup diarah, kemudian mengaplikasikan azarat yang nomor 6, hidup diarahkan ke akhirat bukan dunia. Orang yang memahami azariyat ayat 56 tidak terlalu sedih karena dunia, tidak terlalu bangga karena pujian. Orang sekarang kan Ahmad, orang-orang dulu beramal takut kelihatan. Hmm. Orang dulu beramal takut kelihatan. Kalau orang sekarang takut kagak dilihat. Jadi orang biar kayak akuarium kayaknya sekarang ya orang ya. Hmm. Ya bisa dilihat dari sisi mana aja hidupnya. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia akan pergi, dunia akhirat akan datang. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Jadi yuk amalkan poin nomor 6, mengamalkan Az-Zariyat 56, hidup diarahkan ke akhirat, bukan bukan dunia. Ya. Kemudian ya, bagaimana cara pengamalannya? Ya, sholat jadi prioritas dalam kehidupan bekerja. Ya, saya pernah ketemu orang amat jenggotnya panjang, celana nyingkrang. Dia sholat, masya Allah. Begitu ditanya nggak ada masalah sama bosnya. Dia bilang apa? Bos suka saya karena saya orangnya jujur, kualitas kerja bagus. Ya, pokoknya ini orang dipercaya banget. Ya kenapa? Ya karena memang kerjanya bagus. Yang begitu tuh orang yang tauhidnya bagus tuh. Orang yang tauhidnya bagus bukan jadi malas. Ya, orang yang tauhidnya bagus itu semangat kerja. Ya, kerjanya nanti untuk haji, untuk bagian orang tua. Ya, ini skala ciri pengamalan dari Az-Zariyat 56. Salat jadi prioritas, tauhid dijaga. Dari syirik kecil, syirik besar, sunnah dicinta. Dosa cepat ditaubati, kalau habis dosa hatinya hidup dengan Allah. Ya, makanya kata Hasan Al-Basri, engkau akan melihat seorang ringan amalnya, tapi hatinya penuh pengagungan kepada Allah. Walaupun amalnya dikit Ahmad, tapi masya Allah, hatinya penuh pengagungan kepada Allah. Ya, karena tauhid. Jadi tauhid itu Ahmad, amal kecil jadi berat gara-gara tauhid yang bagus. Hmm. Tapi amal besar jadi hancur gara-gara syirik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, mengamalkan Az-Zariyat ayat 56 menurut para salaf, seluruh hidup diarahkan untuk Allah. Dengan tauhid, ikhlas, dan mengikuti sunnah. Bukan hanya di masjid, tapi di rumah, di pasar, di pekerjaan, saat sakit, saat sendiri. Semua bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, apa sih tanda-tanda tauhid yang lurus? Ya, kan tadi kita bicara bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah semata, untuk bertauhid. Apa tanda tauhid yang lurus Ahmad? Satu, semua ibadah diarahkan hanya kepada Allah. Allah. Doa hanya kepada Allah. Apalagi ya Ahmad? Tawakal, Tawakal. takut ibadahnya hanya kepada Allah saja. Harap hanya untuk Allah maksudnya. Ya, harap ibadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana kita sering baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tanda-tanda tauhid yang lurus. Lanjut Ahmad. Hati. Hati tidak bergantung pada makhluk, tauhid yang lurus. Hati tidak menggantungkan rizki pada manusia, tidak merasa tenang karena sebab, tapi karena Allah. Tidak takut kehilangan makhluk jika Allah ridho. Baik, ya. Jadi jangan sampai bergantung sama makhluk. Tapi kerja harus profesional, Ahmad. Hmm. Ya, tapi nggak bergantung sama makhluk. Dengan gampang loh, sebuah perusahaan bisa hilang, betul Ahmad? Bisa nggak dengan gampangnya perusahaan bangkrut? Bisa dengan gampangnya. Kasus Aceh terkena banjir itu, Masya Allah. Ya, mobil-mobil, bahkan ya bukan hanya mobil yang ngapung ya. Sampai truk-truk pada ngapung gitu. Betapa gampangnya harta hilang. Betapa gampangnya sebuah perusahaan hancur.
Maka jangan bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bisa dengan mudahnya digeser, betul? Ya. Iya. Ya, yang pengen pengen ngambil kedudukan Anda di kantor tuh mungkin ada ya. Ya, maka gantungkan kepada kerja yang bagus, ya, niatnya yang benar, ya. Kemudian apa? Gantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid yang benar akan memotong ketergantungan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri tauhid yang lurus, amal ikhlas, tidak mencari pujian, ya. Kemudian juga ya tidak berubah amalnya karena pujian atau celaan. Jangan sampai Ahmad, makanya ada yang bilang ikhlas itu apa? Ikhlas itu kalau dipuji tidak bertambah, kalau dicela tidak berkurang. Ketika Ahmad dicela, ya nggak berkurang. Ketika Ahmad dipuji, nggak bertambah amalnya. Ya, ya. Kemudian tanda tauhid yang lurus, tauhid takut syirik lebih besar daripada takut dosa. Bayangin Nabi Ibrahim aja takut sama syirik. Nabi aja takut sama syirik. Ya, ternyata ada orang dengan gampangnya. Coba dong kita iseng-iseng yuk kartu tarot. Hmm. Iseng-iseng yuk nanya sama dukun. Ya, hati-hati. Iseng-iseng yuk cek hodam. Hati-hati. Ya, takut syirik harus lebih besar daripada takut terhadap dosa yang lain. Taib, kemudian mengikuti sunnah bukan hanya sekedar semangat. Ya, tauhid yang benar harus diikuti dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat bertobat. Ini orang yang tauhidnya bagus, cepat tobat kalau habis bikin dosa. Ya, kemudian cinta dan benci karena Allah. Ya, harusnya kita mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang pun karena Allah. Kemudian dunia bukan di tangan. Ya, dunia di tangan bukan di hati. Maksud dunia di tangan bukan di hati. Ya, karena bahaya kalau dunia di hati. Maka dunia itu harus di tangan. Jadi nggak apa-apa. Juhud itu bukan gembel, Ahmad. Dia juhud tuh. Kenapa? Gembel. Ya, pakaiannya compang-camping. Ya, bukan. Orang zuhud itu bisa punya mobil mewah dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya tidak bergantung kepada benda. Dia bergantung kepada Allah. Bertambah tawadhu. Ya, harusnya kata Ibnu Qayyim, baca Ahmad, semakin Semakin tinggi tauhid seseorang, semakin besar kerendahan hatinya. harusnya orang yang tauhidnya bagus, makin tawadhu. Ya, kemudian hatinya hidup dengan zikir kepada Allah. Orang yang tauhidnya bagus, senang baca Quran. Ya, senang zikir dan tenang kalau zikir. Gelisah jika jauh dari Allah. Hmm. Taib. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah pohon, amalnya adalah buahnya. Jika tauhidnya baik, buahnya pun baik. Maka kembali kepada pernyataan Ibnu Taimiyah tadi, tauhid yang lurus, amalnya jadi bagus. Tauhid yang rusak, maka amalnya pun jadi rusak. Ada yang nanya Ahmad? Kalau di chat sih belum ada, Ustadz. Bapak Ibu Taib. kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Kalau nggak ada, tanggung. Nggak ada ya? Belum ada. Nah, nanti kasih tahu aja. Hmm. Ya, nah ini penyakit hati yang merusak tauhid. Ria, tadi udah dibahas. Ria itu luar biasa ya. Kayak semut kecil di malam hari di atas batu hitam. Ya maka kita diajarin doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Ya, karena ria ini Masya Allah ya. Ya, apalagi ibadah pengen dilihat orang ya. Sedekah pengen dikenal ya. Ujub ya, ini tanda orang yang tauhidnya ya, yang bisa merusak tauhid nih, penyakit-penyakit hati yang bisa merusak tauhid. Ria, ujub. Ujub itu apa, Ahmad? Bangga Bangga diri. diri terhadap amal. Ya, kemudian takabur. Ya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, kemudian takut manusia lebih besar daripada takut kepada Allah. Ini gara-gara ini tauhid bisa jelek nih, Ahmad. Ya.
Cinta dunia berlebihan. Bergantung pada sebab. Ingat, minum obat itu cuma sebab. Ya, gantungkan hatimu hanya kepada Allah masalah kesembuhan. Suzon kepada Allah. Jangan bilang Allah tidak adil. Doaku nggak akan dikabulkan. Ya, hati-hati, nggak boleh. Ini bisa merusak tauhid. Meremehkan dosa kecil. Ya, cinta pujian. Ya, lalai dari mengoreksi niat. Ya, maka semua penyakit ini berujung pada satu akar. Ya, hati tidak lagi murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Betapa hebatnya tujuan diciptakan kita, yaitu untuk beribadah. Ibadah itu apa maksudnya? Liya'budun di sini hanya kepada Allah semata. Ya, kita diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ya. Dan apa itu ibadah? Ibadah mencakup seluruh perkataan, perbuatan lahir dan batin yang dicintai Allah dan diridhoinya. Jadi sebenarnya kita bisa 24 jam ibadah. Maka niatkan semua yang kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, baik itu olahraga, kerja, apalagi ngurusin suami, ngurusin anak. Jangan terpaksa ya ibu-ibu ya. Ya, kamu sayang banget sama laki, terpaksa gitu. Emang nggak sayang malah lagi? Nggak boleh. Ya karena Allah yang nyuruh. Ya, ibu-ibu menjadi wanita solehah. Ya, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah ruh ibadah. Hati-hati. Kita diciptakan untuk ibadah, tapi Anda menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, hati-hati ibadah yang Anda kerjakan bisa hilang loh dengan mudahnya. Karena melakukan kesyirikan. Hati-hati yang sering haji, sering umrah, tapi nggak belajar tauhid. Sayang banget rajin sedekah, tapi nggak belajar tauhid. Maka bisa mudah amalnya hilang. Ya, kenapa? Karena nanti syirik akan menghapuskan amal-amalnya. Maka penting kita diciptakan untuk Allah oleh Allah untuk beribadah dan penting menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, maka gimana caranya agar tauhid kita bagus? Maka inilah yang sedang kita lakukan lewat pengajian Dong Wisnoro ini. Yuk perkuat tauhid kita, karena dengan tauhid yang bagus, amal jadi lurus. Ya, tauhid yang rusak, maka amal pun bisa rusak. Taib, kalau nggak ada yang nanya Ahmad? Belum ada Ustaz. Taib. Ada Cukup? satu deh, satu ada. Coba. Coba saya bacakan Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana menjaga keikhlasan hati saat ada rasa bahagia beberapa teman yang ikut kajian sunnah setelah kami posting dan bagikan video pendek kajian sunnah dan beberapa teman tertarik dan jadi tertarik. Beberapa teman tertarik dan rutin kajian. Ada rasa bahagia dan bersyukur, tapi kemudian jadi takut setiap mau posting ada pertanyaan di kepala, ini ria dan ujub bukan ya? Postingan berikutnya ini ikhlas nggak ya? Ya, memang kita itu harus merangi ria sampai akhir hayat, Ahmad. Hmm. Ya, maka tadi udah saya bahas tuh. Tidak ada yang lebih berat yang diobati daripada niat. Karena ia selalu berubah-ubah. Awalnya sih ikhlas, tapi lama-lama, nah ini dia. Makanya ya, ini pengakuan dari ulama besar loh, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi ikhlas itu butuh perjuangan seumur hidup. Ikhlas itu butuh mujahadah seumur hidup. Ya, makanya buat yang sering posting-posting, sebelum posting niatnya apa? Perbaiki dulu niatnya. Ya, jangan sampai posting tapi nggak dapat pahala. Karena niatnya pengen dipuji. Jadi saya ulangi, ya, Anda sudah bagus ngajak kepada kebaikan, tapi hati-hati. Ya, takutnya amal Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada riya. Udah capek dong. Udah
Kan sekarang nge-share cuma 5 Pak Ahmad, Ahmad ya. WA kan cuma 5 doang. Hmm. 5, nggak bisa banyak kan? Ya Hmm. capek-capek, tahu nggak dapat apa-apa. Ya maka buat yang sedang ngajak-ngajak teman kajian, yuk perhatikan ya ikhlasnya. Gimana menjaga keikhlasan? Takutlah amalmu tidak diterima. Yang kedua, perangi ria sampai akhir hayat. Kemudian yang ketiga, banyak doa agar diberi keikhlasan. Ya, seperti ya muqallibal qulub, sabit Ya. qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'adik. Kemudian yang keempat, Ahmad, ingat pujian manusia itu nggak akan berguna. Ya, saya ulangi, pujian manusia itu nggak ada guna. Ya, kenapa? Karena yang muji manusia. Tapi kalau yang muji Allah itu yang luar biasa. Ya, makanya fokus pada pandangan Allah. Fokus kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Karena pujian manusia nggak ada gunanya. Ya, kemudian yang kelima Ahmad, supaya hati ikhlas, ingat kematian dan hisab. Ingat kematian dan hisab. Bisa. Nanti kita akan dihisab loh. Ya, nah itu eh, sedikit apa sih namanya? Betapa memang keikhlasan ini, niat ini harus kita jaga dari ria seumur hidup. Ya, kita perang tiap hari. Ya, perang tiap hari. Habis? Ada Habis, lagi? Ustaz. Taib. Tidak ada. Bapak Ibu sekalian menirikan Allah Subhanahu wa taala, yuk perbaiki lagi niat kita dalam beribadah kepada Allah, ya. Niat perhatikan aktivitas kita sehari-hari, ya, semua niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan Bapak dan Ibu untuk bisa mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk bertauhid kepada Allah, maka jadikan semua amal kita hari-hari kita untuk ibadah. Tadi kata Muaz bin Jabal apa tadi Ahmad? Aku mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala qiyamul lail. Jadi ternyata semua bisa jadi pahala kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ahmad, barakallahu fikum. Ya, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa sudah anta lain. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair Iya, atas materinya Ustaz. iya. Pamit Ahmad. Ya Ustaz, makasih.